Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya akhi dan ukhti sudah semangat dan siap untuk belajar hari ini. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, akhi dan ukhti, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Silahkan persiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Baiklah, kalau sudah siap, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, silakan akhi dan ukhti buka bukunya. Subtema 1 ini tentang sumber energi. Silakan buka halaman 3. Pembelajaran pertama, materinya yang pertama yaitu kita akan mengenal berbagai perubahan energi. Yang kedua, kita akan mengenal bagaimana cara pemanfaatan sumber energi. Dan yang ketiga, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Pertama, kita akan mengamati berbagai bentuk energi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu energi. Ada yang tahu, akhi dan ukhti? Apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Banyak sekali bentuk energi yang ada di sekitar kita. Pertama, ada energi panas, bisa bersumber dari panas matahari, listrik, baterai, uap, gesekan, dan api. Kemudian ada energi cahaya, bisa bersumber dari cahaya matahari dan cahaya lampu. Yang ketiga ada energi gerak, bisa bersumber dari angin, air, migas, listrik, dan baterai. Kemudian yang keempat ada energi gerak, yang tadi sudah sebutkan. Selanjutnya ada energi bunyi, dan yang terakhir ada energi listrik, bisa bersumber dari baterai, aki, listrik, dari PLN, atau PLTU, atau PLTS, dan masih banyak lagi. Itulah bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan fokus pada bentuk energi listrik dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik untuk penerangan. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Bisa dilihat di halaman 4. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas diantaranya ada setrika listrik, penanak nasi, microwave, dan kompor listrik. Yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Nah, dari kegiatan tadi, di situ di mana listrik jika dimuatkan ke berbagai benda akan mengalami perubahan energi. Kita lanjutkan. Silakan akhi dan ukhti buka halaman 6. Kita akan mencoba membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Seperti disebutkan tadi, dari pemanfaatan energi listrik itu terjadi berbagai perubahan energi dari energi listrik. Nah, pertama kegiatannya adalah yaitu listrik sebagai penerangan, di mana contohnya adalah lampu. Lampu jika diberikan listrik maka dia akan menyala, dan menyalanya memberikan cahaya dan panas, di mana dari lampu ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Yang kedua, energi listrik berubah atau memberikan ada perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika listrik. Yang ketiga yaitu
perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada sektor industri untuk menghidupkan mesin-mesin di pabriknya. Nah, masih banyak lagi alat elektronik di rumah kita yang menggunakan energi listrik dan perubahannya dari energi listrik menjadi energi yang lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 7. Di situ ada gambar-gambar barang elektronik. Yang pertama ada lampu. Seperti disebutkan tadi, dari lampu ini terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Yang kedua ada kipas angin. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga ada radio. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Yang keempat ada televisi, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Yang kelima ada kulkas. Dalam kulkas ini terjadi energi listrik menjadi energi gerak, yaitu menggerakkan kompresor untuk mendinginkan suhu di kulkas. Itulah berbagai barang elektronik dan perubahan yang terjadi. Masih banyak lagi barang elektronik, silahkan diamati di rumah Akhi dan Ukhti. Silahkan amati barang-barang elektronik yang bermuatan listrik dan apa yang terjadi, perubahan energi apa yang terjadi setelah barang tersebut di muatan listrik. Kita lanjutkan. Kita akan menambah wawasan, buka halaman 8. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar ketersediaannya tidak punah. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang keberadaannya selalu terus ada dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Jadi jika kita gunakan, keberadaannya masih banyak dan bisa kita perbanyak jumlahnya. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam apabila kita gunakan, jumlahnya itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini. Contohnya adalah yaitu batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang lainnya. Itulah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan itulah materi hari ini tentang bentuk-bentuk energi, pemanfaatan energi, perubahan bentuk energi, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Semoga Akhi dan Ukhti bisa memahaminya. Dan baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.